Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Baca Surba, bersama kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya, Bu Ida, akan menyampaikan materi IPS kelas 7 dengan tema Ruang dan Interaksi Antar Ruang. Dipersiapkan peralatan tulisnya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan pengertian ruang, menyebutkan pengertian interaksi antar ruang, dan menyebutkan contoh bentuk interaksi antar ruang. Mari kita pelajari satu persatu, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pengertian ruang. Berbicara tentang ruang, kita bisa menyimpulkan apakah seperti ini, atau berupa daratan seperti ini. Bisa juga berupa bagian dari atmosfer, atau berupa perairan daratan atau lautan. Bahkan berupa susunan lapisan atmosfer yang ada di bumi. Mari kita simpulkan dari bagian-bagian ruangan yang ada di dalam gambar ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan tata ruang, ruang merupakan wadah yang meliputi daratan, perairan, dan udara. Dari bagian-bagian ruang tadi bisa kita simpulkan bahwa ruang ialah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian yang digunakan untuk makhluk hidup tinggal. Di sini bisa kita gambarkan karena ruang merupakan bagian dari kehidupan sebagai tempat berbagai aktivitas, mulai dari aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang, bagaimana kaitannya dengan interaksi antar ruang? Mari kita lihat dulu pengertian interaksi. Pengertian interaksi. Dalam ilmu sosial dikatakan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa setiap aktivitas manusia tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Ini bisa kita lihat tayangan video ini. Ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas manusia membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan interaksi, apa itu interaksi? Mari kita simpulkan bersama-sama pengertian interaksi. Hubungan sosial bisa dilakukan secara langsung. Di sini bisa kita lihat contoh dalam persalaman. Ada juga yang melalui proses transaksi jual-beli. Ada juga yang dilakukan dengan jalan perantara. Di sini ada bantuan HP sebagai perantara. Sekarang bisa kita simpulkan bahwa interaksi merupakan proses yang bersifat timbal balik dan berpengaruh terhadap tingkah laku manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang, bagaimana kaitannya interaksi dengan keruangan yang ada? Mari kita lihat bagaimana pengertian interaksi keruangan. Penjabaran interaksi bisa kita kaitkan dengan keruangan menghasilkan istilah interaksi keruangan, yaitu pergerakan barang, manusia, atau informasi dari daerah asal menuju ke daerah tujuan. Pergerakan ini bisa berupa pergerakan transportasi, yaitu perpindahan barang atau jasa. Bisa berupa mobilitas sosial, ialah perpindahan manusia. Bisa skala nasional maupun internasional. Juga bisa berupa komunikasi, yaitu sebuah perpindahan berupa gagasan atau informasi yang diperoleh dari aktivitas manusia.
Sobat hebat Maca Surba, mari kita lihat contoh bentuk interaksi antar ruang. Ruang di muka bumi ini tidak bisa berdiri sendiri. Masing-masing ruang memiliki karakteristik masing-masing, sehingga muncul adanya potensi wilayah yang berbeda-beda. Contoh di sini bisa kita lihat adanya kondisi perbedaan antara pedesaan dan perkotaan. Perbedaan ini bisa dilihat karena adanya perbedaan wilayah, potensi sumber daya alam, tingkat kehidupan manusianya, yang nantinya akan bisa kita lihat bagaimana perbedaan pusat kegiatan ekonomi yang dilakukan. Misalkan di sini adanya perbedaan antara pasar modern dan pasar tradisional. Ini sangat berbeda sekali. Sobat hebat, setelah ini anak-anak coba ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu mencari 5 jenis produk makanan, minuman, atau penemuan informasi atau komunikasi beserta daerah asalnya. Nanti bisa dikerjakan setelah penjabaran materi ini selesai. Berikutnya adalah faktor penyebab terjadinya perbedaan interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau komplementari. Bisa kita lihat dua gambar ini yang menunjukkan adanya kebutuhan nelayan yang melengkapi kebutuhan petani. Pada saat nelayan sudah panen, maka dia akan memenuhi kebutuhan para petani yang pada saat itu menghasilkan produksi padi. Sehingga berlakulah hukum saling melengkapi. Bisa kita ibaratkan antara desa dan kota. Desa dengan segala kelebihan dan kekurangannya akan mendukung aktivitas penduduk daerah kota. Sedangkan kota dan desa dalam memenuhi kebutuhannya harus saling berhubungan. Dengan demikian, ada wilayah yang menjadi konsumen dan ada pula wilayah yang bertindak sebagai produsen. Yang kedua adalah kesempatan berintervensi atau intervening opportunity. Kita bisa melihat di sini adanya pedagang sayur yang memenuhi kebutuhannya mencari barang ke desa. Kelihatannya wilayah dua ini memiliki hasil yang sama. Tapi karena adanya hambatan interaksi antar wilayah yang menyebabkan kondisi masing-masing wilayah berbeda. Misalkan yang pertama, ini adanya hambatan dalam menjangkau wilayah tersebut menyebabkan hubungan interaksi menjadi lemah. Sehingga ada alternatif lain menuju ke daerah yang lain. Ini yang akan mengakibatkan interaksi atau hubungan penduduk menjadi kuat. Kesempatan inilah yang akan memberikan alternatif lebih baik sehingga wilayah yang saling menguat akan lebih banyak penghasilannya, sedangkan yang melemah mungkin produksinya lebih sedikit. Penyebab adanya interaksi ke ruangan yang ketiga adalah kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferability. Kita bisa lihat bahwa interaksi antar wilayah dipengaruhi oleh efektivitas waktu dan biaya. Mengapa demikian? Bisa kita lihat gambar di hadapan kalian. Ini menunjukkan bahwa produksi beras yang dilakukan akan mengalami perbedaan antara daerah yang jauh jangkauannya dibanding dengan daerah yang lebih dekat jangkauannya. Daerah yang lebih jauh jangkauannya, dia akan menghasilkan interaksi yang lebih lama. Dan ini akan membutuhkan biaya yang agak mahal, apalagi dengan kondisi wilayah yang agak sulit dijangkau. Berbeda dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh
kondisi wilayah yang mudah dijangkau. Ini menyebabkan adanya produksi yang dihasilkan akan lebih banyak, apalagi didukung dengan jarak yang lebih dekat. Ini akan menimbulkan bahwa proses penguatan akan terjadi karena adanya pengaruh dari waktu dan biaya. Sobat hebat, demikian tadi materi tentang ruang dan interaksi keruangan telah kita pelajari bersama. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan mempelajari ruang dan interaksi keruangan, kita akan bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu wilayah. Dan hubungan sosial akan terjalin dengan baik melalui kegiatan transportasi, mobilitas sosial, atau komunikasi. Adapun karakteristik ruangan yang berbeda akan memperoleh hubungan saling melengkapi, kesempatan berinteraksi, dan kemudahan transfer. Untuk itu, patutlah kita bersyukur tinggal di Indonesia karena segala kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan kita bisa dipenuhi dengan baik dan kita berusaha untuk mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti sumber daya alam yang sudah tersedia akan merusak di generasi yang akan datang. Dalam firman Allah dikatakan, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Sobat hebat dan pemirsa channel YouTube MTS Surya Buana Malang, terima kasih telah mengikuti materi dengan baik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa bertemu dengan materi yang akan datang. Terima kasih, tetap sehat, semangat, aman COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.